Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Januari 2021, Jumat, Pekan Biasa Pertama, disusun oleh Frater Emmanuel Roja SVD dan dibawakan oleh Frater Kevin Lebu SVD. Selamat mendengarkan. Mari batang lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, Bacaan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang ada di atas Yesus. Sesudah atap itu terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul, "Imanmu menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh merupakan penegasan akan pewartaannya perihal beriman kepadanya. Bahwasanya beriman kepada Yesus menjamin keselamatan manusia. Orang lumpuh dalam kisah Injil hari ini
akhirnya disembuhkan atas kehendak Yesus, karena Yesus melihat sendiri imannya dan juga iman semua orang yang menginginkan kesembuhannya. Bagaimanakah mereka beriman kepada Yesus? Lantas, bagaimanakah kita semestinya beriman kepada Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Ada dua peristiwa iman yang terjadi mengawali mujizat penyembuhan orang lumpuh. Pertama, sekembalinya Yesus ke basis misinya di Kapernaum, sekerumunan orang mendatanginya untuk mendengarkan firman-Nya. Mereka semua yang mendengarkan sabda Yesus tersebut berkesempatan menyaksikan mujizat penyembuhan yang luar biasa itu. Iman mereka akan sabda Yesus yang menyelamatkan turut memberi andil dalam terjadinya mujizat tersebut. Ingat, kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Mujizat itu dapat terjadi karena sang perwira percaya akan sabda Yesus. Kedua, sebelum Yesus akhirnya menyembuhkan orang lumpuh itu, Ia mengampuni dosanya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pertobatan manusia tidak menjamin keselamatan itu sendiri. Hanya pengampunan dari Tuhan semata yang menjadi jaminan keselamatan bagi manusia. Maka dari itu, kita selayaknya senantiasa memiliki spiritualitas pertobatan atau semangat pembaharuan diri, agar pengampunan Tuhan berkenan atas kita. Itulah iman. Iman itulah yang menggerakkan para pengusung orang lumpuh itu menemukan jalan lain untuk berjumpa dengan Yesus. Iman membangun kreativitas mereka untuk menemukan Yesus. Dengan demikian, Yesus menghendaki pertobatan kita yang terus-menerus dalam kata dan tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita meneladani Santo Arnoldus Jansen, tokoh iman Katolik dan pendiri kongregasi SVD, SSPS, dan SSPS AP, yang hidup dari sabda Allah dalam kitab suci, dan dengan rendah hati selalu menghadap Tuhan dalam doa-doa, memohon belas kasih dan pengampunannya. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, semoga iman kami senantiasa bertumbuh karena percaya akan sabda-Mu, dan hanya oleh karena rahmat pengampunan dari-Mu. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus.